Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zakaria, NIM 2018051. Di sini saya akan membahas pelanggaran etika dan sanksinya di bidang teknologi informasi. Materi yang pertama yaitu pembajakan film. Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa karya seperti film dan musik anak bangsa sifatnya tak hanya sebagai hiburan dan edukasi semata. Karya seperti film itu juga hasil ekonomi untuk bangsa, sehingga bentuk pembajakan itu sungguh merugikan, ungkap Triawan pada acara Indonesia Internet Ekonomi dan Ekosistem Development. Tak cuma sekedar diblokir, rencananya Badan Ekonomi Kreatif akan bekerja sama dengan Telkom Indonesia untuk merancang sebuah sistem peranti lunak yang bisa memberi peringatan kepada para pengguna internet agar berpikir ulang untuk melakukan aksi ilegal seperti mengunduhnya. Iya, ada namanya sistem alert yang merancang Telkom, masih harus diuji coba dulu sistemnya untuk menghindari pembobolan peretas, ujarnya lagi kepada awak media. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara mengaku belum mengetahui skema alert sistem itu. Namun ia turut berpendapat soal rencana tersebut. Idenya sih bagus, hanya saja memang harus berdiskusi dengan operator, karena urusan pemutusan akses itu wewenang mereka, ucap Rudiantara. Kemudian ia mengatakan tugas Menkominfo sekarang ini adalah filtering atau menyaring situs-situs yang dianggap memiliki konten ilegal, terutama yang berkaitan dengan film. Nah, sanksi terhadap pembajakan film adalah yang pertama, pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, materi yang kedua, penyebaran berita hoaks. Berita hoaks semakin cepat menyebar belakangan ini, dikarenakan teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses oleh siapa saja. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam memilah informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dikarenakan adanya jejaring sosial yang tumbuh semakin besar. Berita hoaks jadi semakin sulit untuk ditangani. Pola penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial masih sama. Beberapa diantaranya adalah memposting ulang foto atau video yang sudah ada sebelumnya, lalu dihubung-hubungkan dengan kejadian atau peristiwa baru. Sebab penyebaran informasi hoaks juga dapat dilakukan oleh mereka yang terpelajar. Pengguna mobile phone ketika ada berita lewat Twitter, Facebook, WhatsApp, hanya lihat judul kemudian disebarkan. Ini fakta, karakter yang menarik dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Sanksi terhadap penyebaran berita hoaks yang pertama yaitu setiap orang menyebarkan berita bohong atau hoaks yang termasuk dalam pasal 28 UU ITE ini akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua, bunyi daripada UU ITE pasal 73 adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Materi yang ketiga yaitu hacking. Hacking atau pembobolan merupakan contoh kasus pelanggaran etika yang sering terjadi juga. Salah satu contohnya kasus pada tahun 2004 lalu suatu PT yang terletak di Jakarta berhasil membobol situs milik KPU dan mengubah nama partai-partai menjadi Partai Kolor Ijo, Partai Jambu, dan sebagainya. Ini termasuk pelanggaran etika dalam ber-TI. Aktivitas hacking adalah aktivitas yang tidak beretika. Mencari celah suatu situs kemudian memasukinya adalah pelanggaran kode etik di dalam dunia cyber.
Hacking dapat merugikan orang lain jika aktivitas peretasan tersebut bersifat merusak dan merugikan. Sanksi terhadap hacking yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua, pelanggaran tersebut terhadap pasal 40 UU 36 1999 tentang telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Selanjutnya, identify theft. Identify theft atau pencurian identitas adalah penggunaan identitas orang lain yang disengaja. Biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan pujian dan keuntungan lainnya atas nama orang lain, dan memungkinkan merugikan atau kehilangan orang lain. Orang lain yang identitasnya diasumsikan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan jika mereka bertanggung jawab atas tindakan pelaku. Pencurian identitas terjadi saat seseorang menggunakan informasi identitas pribadi orang lain, seperti nama mereka, nomor identitas, atau nomor kartu kredit tanpa izin mereka. Sanksi terhadap pencurian identitas adalah tindak pidana pencurian data pribadi sebagaimana Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan pasal 67 ayat 1 dan 3 UU PDP, yakni dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu phishing. Phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif terhadap username dan password. Dengan menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik, misalnya saja seseorang memberikan sebuah alamat website kepada sobat dengan tampilan sangat mirip dengan Facebook. Nah, Anda akan mengira bahwa itu adalah siklus Facebook dan memasukkan email serta password ke dalam situs tersebut. Tentu saja, pemilik situs phishing tersebut akan mendapat username dan password teman-teman. Selain itu, phishing biasanya dilakukan dengan spoofing email atau pesan instan dan sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan informasi pribadi di situs web palsu. Tampilan dan nuansa yang hampir identik dengan yang asli, komunikasi yang mengaku berasal dari situs web sosial, situs lelang, bank, pemproses pembayaran online, atau administrator TI sering digunakan untuk memancing korban. Sanksi terhadap phishing antara lain yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 46 ayat 3 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dipidana paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.